Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah controller dari kompresor 3 pas yang memiliki motor bertipe Star Delta bekerja ya. Jadi controller yang sudah saya buat gambarnya ini adalah mengimitasi dari rangkaian atau urutan sequence kerja dari kompresor Atlas Copco ya. Oke, kita akan langsung breakdown ke gambar. Di sini ada diagram power dan diagram control. Kita akan fokus dulu ke diagram control seperti ini, ya. Jadi Q1 itu adalah saklar pengaman atau MCB untuk rangkaian kontrol. S1 adalah saklar yang untuk kita menghidupkan sistem on ya. Jadi ketika S1 kita tekan, maka kompresor akan berjalan pada mode running ya, mode running yang mana ketika mode running bekerja, kompresor akan langsung masuk ke mode starting dengan hubung bintang ya, dengan hubung bintang, dan timer sudah disetting selama 7 detik. Ketika settingan 7 detik tercapai, kompresor akan langsung masuk ke mode delta ya. Setelah masuk ke mode delta, ada loading solenoid ya. Ada loading solenoid yang aktif ketika 5 detik setelah motor masuk ke mode delta ya. Kemudian ketika pressure sensor ya, ketika pressure sensor mendeteksi bahwa tekanan udara yang berada di tangki penyimpanan dia sudah cukup sesuai dengan settingan, maka pressure sensor akan berubah dari normally open ke normally close ya, berubah dari normally open ke normally close sehingga mengaktifkan relay 3 ya, yang mana relay 3 akan mematikan loading solenoid ya. Jadi ketika pressure sensor mendeteksi air pressure-nya cukup, maka loading solenoidnya akan dipatikan ya. Nah, uniknya dari kompresor Atlas Copco itu, jika dalam waktu 20 detik sejak loading sensor mati, tidak ada penurunan signifikan di tekanan udara, tidak ada pemakaian tekanan udara, jadi tekanan udaranya berada di level statis, maka si sistem akan mematikan motor ya, akan mematikan motor sehingga motor tidak beroperasi dalam mode no load ya. Kita akan coba langsung simulasikan di sini. Yang ini adalah rangkaian dayanya ya, kita on-kan dulu seperti ini. Ini adalah rangkaian controller ya, jadi ada rangkaian power, ada rangkaian kontrol, itu dipisah ya. Saya akan berikan display di sini ya. Ketika S1 saya tekan, lihat motor beroperasi pada kondisi start ya, kemudian berubah ke delta dan menghitung selama 5 detik, kemudian akan menghidupkan loading solenoid ya. Pada saat ini kompresor dalam posisi loading ya, dan ketika pressure sensor mendeteksi bahwa tekanan udara cukup, maka si loading solenoid akan mati seperti ini ya, dan timer dihitung selama 20 detik ya kan. Jika sebelum 20 detik kompresor mengirimkan sinyal untuk memompakan kembali, maka loading solenoid akan kembali hidup ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba ini, jika si pressure sensor cukup dan selama 20 detik tidak ada perubahan signifikan di tekanan udara, artinya tekanan udara statis, tidak ada penggunaan ya, tidak ada penggunaan selama 20 detik ini, maka motor akan mati ya. Kita lihat ya. Oke, seperti itu ya. Motor mati, tapi sistem dia tetap on ya. Sistem dia tetap on. Nah, kemudian ketika pressure
air pressure-nya dia turun karena pemakaian, maka motor akan kembali start dari start, kemudian berubah ke delta, ya kan. Setelah berubah ke delta akan 5 detik akan loading kembali solenoidnya, dan memompakan kembali sejumlah tekanan udara ke tangki penampungan tekanan udara ya. Dan ketika pressure sensornya mendeteksi tekanan udara cukup, loading solenoid mati ya. Dan seperti itu loopingnya. Jika pressure sensor mendeteksi kurang, akan kembali menghidupkan loading solenoid, dan ketika 20 detik tidak ada perubahan signifikan di tekanan udara, maka si sistem akan mematikan motor kompresor, tapi tidak dengan sistemnya ya, Oke, seperti standar motor induksi, bahwa pada ini kita harus menambahkan beberapa proteksi ya. Salah satunya adalah proteksi overload di sini F1. Jadi jika motor mengalami overload, maka sistem akan mati total ya, dan notice akan menyala bahwa overload. Kita on-kan lagi seperti ini, dan ini ada oke ya, overload sudah, dan harusnya untuk lebih bagus kita harus menambahkan over temperatur ya. Jadi ketika temperaturnya di sini sudah ditambahkannya over temperatur ya. Temperatur sensor cut off ya. Jadi ketika over temperatur, maka sensor temperatur akan mematikan sistem juga seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi itu ya standar pada rangkaian kompresor controller ya. Jadi harus ada overload, over temperatur, lalu ada loading solenoid. Kenapa harus ada loading solenoid ya? Karena kompresor screw itu biasanya pressure-nya tinggi dan akan lebih cepat menaikkan panas. Oleh karena itu makanya dia dibuat high speed, high torque, sehingga pressure demand itu segera terpenuhi, dan ketika pressure demand terpenuhi, maka loading solenoidnya akan mati dan motor kembali beroperasi pada beban nol ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.